Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul melalui online kali ini. Anak-anakku yang berbahagia, salawat serta salam tentunya tak lupa kita selalu tercurah selalu kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa panjang kalam, sebelumnya saya mengingatkan dan menyemangatkan kembali kepada kita semua, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tentunya anak-anak tidak boleh patah semangat untuk dalam belajar. Karena generasi muda kali ini adalah generasi yang akan memimpin Indonesia di masa akan datang. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita matematika yaitu relasi fungsi. Oke, mungkin kita coba ingat-ingat dulu relasi fungsi. Mungkin kalian relasi itu teman-teman mungkin sudah pernah pelajari, yaitu hubungan antara daerah asal, domain, dan daerah kawan ya. Untuk domain biasanya kan kayak gitu ya. Nah, artinya kalau biasanya dalam relasi ini biasanya berbicara tentang hubungan. Biasanya keywordnya ada 3 tuh, kalau nggak domain, ke domain range. Domain daerah asal, ke domain daerah kawannya, range-nya adalah daerah hasilnya. Nah, sekarang fungsi apa dong kalau relasi itu tadi hubungan, fungsi apa dong? Fungsi itu pemetaan ya. Jadi relasi itu dikatakan fungsi atau dikatakan pemetaan jika setiap anggota himpunan A, si domainnya, tepat mempunyai satu anggota di himpunan B, si kodomainnya. Jadi, suatu relasi dapat dikatakan fungsi apabila setiap anggota A memiliki pasangan di B, setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota di B. Jadi, relasi dikatakan fungsi apabila anggotanya si domain memiliki pasangan di kodomain. Kalau ada anggota di himpunan A yang nggak punya pasangan di himpunan B, satu aja anggota di A, satu aja anggota di himpunan domain nggak punya pasangan di himpunan kodomain, maka bukan fungsi. Begitupun juga setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B, artinya ketika ada satu aja anggota di A yang ternyata dia nggak pasangannya lebih dari satu ke B. Jadi misalkan ada anggota A 1, 2, 3, anggota B A, B, C, D misalkan, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 3 juga ke D. Nah, itu bukan fungsi gitu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Jadi kuncinya kalau fungsi itu relasi dikatakan fungsi, kuncinya si anggota elemen di A-nya nggak boleh jomblo, tapi nggak boleh juga poligami ya. Jadi hanya boleh satu, tapi nggak boleh kosong. Gitu. Oke, nah ini contohnya. Jadi ini kayak gini nih. 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B, 4 ke C. Tapi seandainya 1 ke C terus 1 juga ke A, maka bukan fungsi. Nah, gitu ya. Jadi kalau 1 ke C, 1 ke A nggak apa-apa. Tapi kalau C nerimanya 2 dari 1 dan 4, nggak apa-apa. Tapi kalau 1 ke C, 1 ke A, nah itu yang jadi problem dan itu bukan fungsi. Nah, kalau yang ini bukan fungsi jelas karena tiganya jomblo. Ya kan, nggak boleh jomblo kan tiganya. Gitu. Next. Nah, sebenarnya secara umum fungsi-fungsi itu ada 3. Fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Tapi karena ada fungsi injektif, maka ada definisi fungsi yang tidak injektif. Karena ada fungsi surjektif, akan ada definisi fungsi yang tidak surjektif. Fungsi injektif atau yang disebut fungsi satu-satu adalah, ya ini definisi umumnya, sebenarnya simpelnya fungsi injektif itu setiap anggota pada himpunan B, berarti himpunan kodomainnya ya, tidak boleh mendapatkan lebih dari satu pasangan dari himpunan A atau himpunan si domain. Jadi panah si B nggak boleh nerima 2 kali dari A, kosong nggak apa-apa tapi nggak boleh 2 kali gitu. Sehingga kalau fungsi tidak injektif adalah fungsi yang tidak memenuhi definisi fungsi injektif ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, karena 9 ke I, 10 ke J, 11 ke K ya kan. Haknya kan kosong nih, nggak apa-apa. Yang penting 9-nya si I, J, K ini ya kan tidak ada yang menerima 2 pasangan kayak gini nih. Kayak si L
dapat dari 12, dapat dari 14. Nah, ini enggak dikatakan sebagai fungsi tidak injektif. Kalau yang ini fungsi injektif karena nggak ada yang nerima 2 ya, si B-nya ya. Gitu. Kosong nggak apa-apa dia, tapi nggak boleh nerima 2. Ibarat kata lebih baik jomblo daripada diselingkuhin lah gitu ya kalau fungsi injektif. Ya, gitu. Nah, terus fungsi surjektif atau fungsi pada, sebenarnya bukan fungsi kepada, fungsi pada. Jadi fungsi surjektif ini adalah fungsi jika ini definisinya, simpelnya sebenarnya fungsi surjektif itu adalah anggota di himpunan B tidak boleh tidak berpasangan dengan himpunan A. Artinya kalau fungsi tidak surjektif ya tidak memenuhi definisi fungsi surjektif tadi ya. Gitu. Gitu jadinya ya. Di himpunan B tidak boleh tidak berpasangan dengan himpunan A. Artinya kalau si tadi injektif lebih memilih nggak apa-apa jomblo daripada diselingkuhin gitu ya kalau bahasanya. Kalau fungsi surjektif ya lebih baik gue diselingkuhin lah daripada gue jomblo gitu. Bahasanya seperti itulah. Membuat pembeda aja. Nah, misalkan contohnya kayak gini nih, 5 ke E, 6 ke F, 7 ke G, 8 ke G. Nah, yang penting si G-nya nggak jomblo lah ya. Yang penting bisa dipasangkan 7 ke G, 8-nya juga ke G. Nah, ini tidak subjektif. Kenapa? Karena si C-nya jomblo nih. Ya kan? Gitu. Jadi kalau fungsi subjektif, lihat aja anggota di himpunan B ada yang kosong nggak? Kalau ada yang kosong pasti dia fungsi tidak surjektif. Gitu ya. Kalau injektif, lihat aja ada anggota di himpunan B yang dapat 2 pasangan dari himpunan A nggak? Kalau ada berarti itu fungsi tidak injektif. Itu aja contohnya. Nah, fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang sebenarnya adalah dia kalau dia injektif dan dia juga surjektif berarti dia adalah bijektif. Itu ya gampangnya ya. Oke, ini contoh soalnya. Silakan di screen capture aja. Terus kemudian ini latihan soalnya juga bisa di screen capture dan mungkin kalau mau iseng-iseng ngerjain silakan. Tapi ini kayaknya kemarin sudah kita bahas ya latihan soal yang ini ya. Nah, ini contoh soal lainnya. Jadi misalkan ada himpunan A X di mana 1 kecil sama dengan dari X, X kecil dari 5, X yang bilangan bulat, dan B X di mana X plus 1, X min 1, 0 kecil dari X kecil dari sama dengan 5, X elemen Z, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan apakah fx yang ini adalah fungsi. Jika iya tentukan pula range-nya. Yang B, jika fx adalah fungsi maka termasuk jenis fungsi apa fx tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Misalkan jawaban dari soal nomor 1. Nah, yang langkah pertama ketika ada soal seperti ini, maka yang kita lakukan adalah terjemahkan dulu isi himpunan A dan B-nya. Oke, himpunan A. Himpunan A, X-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti kalau lebih besar sama dengan 1, dimulainya dari 1. Kalau X-nya lebih kecil dari 5, berarti berakhir di pada 4 ya. Kecuali di sini kecil sama dengan 5, berarti baru berakhir di 5. Tapi kalau kecil daripada 5, berarti berakhir di 4. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4. Karena bilangan bulat ya. Gitu. Nah, untuk si B, karena ada persamaan X plus 1, X min 1, maka kita harus masukkan dulu batas 0 kecil dari X kecil sama dengan 5 ini ke persamaan X plus 1, X min 1. Nah, X lebih besar dari 0, berarti kan mulai dari 1. X kecil sama dengan 5, berarti kan berakhir di 5. Berarti kita masukkan 1 sampai 5 ke dalam X plus 1, X min 1. Kita masukin nih 1 plus 1, kan mulai dari 1 sampai 5 ya. 1 plus 1, 2, 1 min 1, 0, 2 kali 0, 0 ya kan. Masukin lagi 2, kan ada 2 di sini nih. 2 plus 1, 3, 2 min 1, 1, 3 kali 1, 3. Masukin tadi 1, 2, 3, masukin 3. 3 plus 1, 4. 3 min 1, 2. 4 kali 2, 8. Dan seterusnya sampai angka 5. 5 plus 1, 6. 5 min 1, 4. 6 kali 4, 2, 4. Nah, karena fx sama dengan x kuadrat min 1 itu diduga memetakan
himpunan A ke himpunan B, berarti kan himpunan A ini adalah si domain, himpunan B adalah kodomain. Berarti langkah kedua, substitusikan anggota di himpunan si domain ke dalam fx. Berarti masukin 1, 2, 3, 4 ke dalam fx-nya. Berarti kita masukin 1 kuadrat, F1 sama dengan berarti 1 kuadrat min 1, F2 2 kuadrat min 1, F3 3 kuadrat min 1, F4 4 kuadrat min 1. Oke. Nah, ketemu. Nah, sekarang masuk ke soal. Soal A adalah tentukan apakah fx ini adalah fungsi. Nah, ceknya gampang. Apakah fx itu adalah fungsi? Maka kita lihat range-nya, yaitu kan range-nya 0, 3, 8, 15 nih. Nih, ini kan daerah hasilnya nih 0, 3, 8, 15. Calon-calon daerah hasilnya. Nah, kita lihat daerah hasil 0, 3, 8, 15 ini ada nggak di sini? Ada nggak di himpunan kodomain? Oh, ternyata ada, Pak. Oke, kalau ada berarti kita pakai kita bisa definisikan bahwa fx sama dengan x kuadrat min 1 memetakan himpunan A ke himpunan B adalah fungsi. Jawabannya iya berarti ya. Nah, daerah hasilnya apa? Tadi kan 0, 3, 8, 15. Atau dapat ditulis dengan, nah kita lihat kalau bentuknya seperti soalnya seperti ini, himpunan A-nya langsung batasnya, himpunan B-nya adalah persamaannya dulu baru batasnya, maka range-nya sudah pasti adalah X, di mana fungsinya kan tadi X kuadrat min 1 nih fungsinya nih, ya kan. Nah, kemudian titik koma, X-nya berada di antara 1 kecil dari sama dengan X kecil dari 5. Dari mana? Dari batas yang di domain, ya kan, dari himpunan si A-nya. Kemudian X-nya adalah elemen bilangan bulat. Nah, oke ya. Jadi fungsinya batas dari domainnya X elemen bulat. Menjawab pertanyaan poin B, apakah jenis apakah fungsinya? Kita coba gambarkan di diagram panah ya. Oke, tadi kan F1 dimasukin hasilnya 0, F2 3, F3 8, F4 15, maka seperti ini. Nah, dari lihat seperti ini udah 240 kan? Nah, 240 tadi kalau yang jomblo apa? Berarti dia tidak surjektif, tapi dia juga dipanahkan satu-satu nih. Nggak ada yang terima 2 di himpunan B, berarti dia injektif. Sehingga fungsi f yang memetakan A ke B dengan fx adalah x kuadrat min 1, maka dia merupakan fungsi injektif dan fungsi yang tidak surjektif. Nah, sekarang nomor 2. Nah, kalau nomor 2 agak berbeda, agak saya tambahkan. Kalau tadi himpunan A-nya langsung batasnya aja kan. Sekarang saya tambahkan persamaan di himpunan 2-nya. Himpunan A-nya maksudnya. Berarti kita masukkan nih dari batas X lebih besar dari sama dengan min 1, X-nya lebih kecil dari sama dengan 5, berarti X-nya berada di antara 1 sampai 5. Kita masukin 1 sampai 5 ke dalam X plus 1. Berarti kita masukin 1 tambah 1, 2. Oh, ada 2, 2 tambah 1, 3. Oh, ada 3, 3 tambah 1, 4. Oh, di sini ada 4, 4 tambah 1, 5. Oh, di sini ada 5, 5 tambah 1, 6. Sehingga dapatlah himpunan A-nya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk si B, kita masukin nih 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 6. Artinya, dia terbatas dari 0 sampai 6 ya. Karena kan 0 kecil, X-nya lebih besar sama dengan 0, tapi lebih kecil sama dengan 6. Artinya 0 dan 6-nya ngikut. Oke? Jadi masukin ke sini nih. 0 tambah 1, 1, 0 tambah 3, 3, 1 kali 3, 3, begitu seterusnya ya. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 3, 4, berarti 2 kali 4, 8, seterusnya sampai angka 6. 6 tambah 1, 7, 6 tambah 3, 9, 7 kali 9, 63. Nah, karena fx diduga, fx x kuadrat plus 4x plus 3 ini diduga adalah memetakan A ke B, maka langkah kedua substitusikan anggota himpunan si domainnya, si A-nya ke fx. Oke. Jadi kita masukin nih 2, 3, 4, 5, 6. Jadi F2, F3, F4, F5, F6. Ganti nilai X-nya dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapatlah ini. Nah, jawabannya apakah
dia fungsi, kita cek 15, 24, 35, 4, 8, 6, 3 ada di sini. Ada ternyata. Nah, karena ada, maka jawaban yang A adalah dia fungsi dengan range-nya 15, 24, 35, 4, 8, 6, 3, ya kan? Nih range-nya. Atau dapat ditulis secara matematisnya, range-nya adalah X, Y di mana. Nah, ini dari mana nih kuadrat plus 4Y? Nah, caranya karena kan kalau tadi soal tadi ini langsung batas, yang B-nya pakai yang persamaan. Himpunan domainnya pakai batas langsung, kalau himpunan kodomainnya pakai persamaan. Nah, kalau yang ini baik himpunan domain maupun himpunan kodomainnya kan ada persamaan. Maka kita melibatkan tambahan X, Y di sini. Nah, Y kuadrat plus 4Y plus 3 dari mana? Dari fungsi sebenarnya. Fungsinya kan tadinya X kuadrat plus 4X plus 3. Kita ubah langsung jadi Y kuadrat plus 4Y plus 3. Dari mana? Ya pokoknya itu teknik memanipulasikan ya. Jadi kayak gitu. Kalau kita ketemu soal yang modelan seperti ini, maka kan si himpunan domainnya juga ada persamaan, himpunan kodomainnya ada persamaan, maka pertama adalah fungsinya dengan kita ubah menjadi Y, jadi Y kuadrat plus 4Y plus 3. Kalau di sini fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3 misalkan. Maka di sini x, y di mana 2y plus 3 gitu. Oke. Titik koma 2-nya dari mana? Dari anggota paling kecil daripada si domainnya. Oke. Nah, kecil sama dengan y, kecil sama dengan x plus 1. X plus 1 dari mana? X plus 1 adalah persamaan si domain. Oke. Titik koma 1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 5 dari mana? Dari batas si domain. Oke, X elemen bulat. Jadi fungsi anggota paling kecil dari domain, hasil domainnya Y, ini adalah persamaan di himpunan domain, ini adalah batas di himpunan domain, X elemen bulat. Oke. Nah, sekarang apakah jenis fungsinya? Nah, ternyata setelah dipetakan sama ya, ada yang jomblo 3 sama 8, terus semuanya dipasangkan satu-satu. Ya udah berarti fungsi injektif dan juga fungsi tidak surjektif. Nah, sekarang ada yang diistilahkan dengan fungsi yang tidak diketahui domainnya. Kalau tadi kan kita belajar semua punya domain ya kan, ada himpunan A sebagai domain ataupun himpunan B sebagai kodomain. Nah, sekarang kita tahu-tahu ujuk-ujuk dikasih fungsi nih. Kita nggak tahu domainnya berapa. Nah, kalau kita nggak tahu domainnya berapa dalam sebuah fungsi, maka domain fungsinya sudah pasti adalah X di mana X elemen R. Jadi ketika kita diketahui, misalkan fx ini adalah sebuah fungsi, kita sudah diketahui, maka domain fungsinya adalah X di mana X anggota daripada bilangan real. R ini di sini maksud elemen itu anggota, R itu bilangan real. Oke, udah pasti kan tuh jadinya udah pasti domain fungsinya adalah X elemen real seperti ini. Nah, tapi ada beberapa kondisi tertentu, diantaranya 3 kondisi berikut. Kondisi pertama adalah kondisi pembagian. Ketika ada fungsi yang di posisinya pembagian seperti ini, maka daerah asal fungsinya adalah X di mana Qx tidak sama dengan 0 atau X-nya elemen real. Nah, maksudnya seperti ini contohnya. Misalkan saya punya fx sama dengan 2x plus 3 per 3x min 5. Maka kita buat 3x min 5 tidak sama dengan 0. Berarti kan min 5 pindah ruas ke kanan jadi plus 5 kan ya. 0 tambah 5 jadi 5 ya. Jadi 3x tidak sama dengan 5 atau x-nya tidak sama dengan 5 per 3. Sehingga diperoleh domain fungsinya, karena di sini fx maka di sini df, kalau di sini gx berarti di sini dg, kalau di sini hx di sini dh. Oke. Nah, jadi domain fungsinya adalah x di mana x tidak sama dengan 5 per 3, x-nya adalah elemen bilangan real. Nah, bentuk yang kedua bentuk akar. Kalau akar lebih besar sama dengan 0, kalau per akar pembagian dan ada di bawahnya akar, maka jadi hx atau bawahnya lebih besar dari 0. Oke, jadi ingat ya,
Pertama, kalau pembagian tidak sama dengan 0, kalau akar lebih besar sama dengan 0, kalau per akar jadi lebih besar dari 0. Ingat tuh. Nah, contohnya misalkan nih yang akar nih, GX, misalkan GX akar 2X plus 5. Maka tadi kan yang di dalam akarnya lebih besar sama dengan 0 kan? Jadi 2X plus 5 lebih besar sama dengan 0, 2X lebih besar sama dengan 5 pindah ruas jadi plus 5 pindah ruas jadi min 5. Jadi 2X lebih besar sama dengan min 5, maka X-nya lebih besar sama dengan min 5 per 2. Ya, ini penulisan umumnya yang ini ya, yang X lebih besar dari min 5 per 2 yang ini. Kalau yang ini jarang yang nulis seperti ini, rata-rata pada nulis seperti ini. Sehingga domain dari fungsi G-nya adalah X di mana X lebih besar dari sama dengan min 5 per 2, X elemen bilangan real. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang per akar. Seperti ini. Ya kan, 2X plus 5 per akar X plus 7. X plus 7-nya lebih besar dari 0, X lebih besar dari min 7. Ya kan, karena 7-nya pindah ruas dong ke kanan. Ya kan, sehingga X di mana X lebih besar daripada min 7. Terakhir, operasi aljabar pada fungsi. Nah, ini sebenarnya sama seperti, sebenarnya ini gampang sih ya, cuman tinggal tambah kurang kali bagi doang. Karena contohnya misalkan gini, fx sama dengan x plus 3 sama dengan, dan gx adalah x kuadrat min 9. Insyaallah sih di soal-soal saya biasanya nggak saya minta untuk tentukan pula daerah asalnya ya. Insyaallah sih nggak, cuman penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian aja. Saya misalkan kayak gini, ada fungsi fx x plus 3 gx x kuadrat min 9, tentuin f plus g, f min g atau f kali g atau f bagi g. Contohnya nih, kalau plus kan tinggal gini dong ya, gampang kan, x plus 3 x ditambah x kuadrat min 9, berarti jadi kalau dijabarin fx x plus 3 tambah x dikurang 9, bener nggak? Berarti jadinya x kuadratnya ke depanin plus x plus 3 min 9, min 6 ya, gitu. Nah, ini nggak usah, ini nanti saja kita pelajarinya ya. Sementara ini dulu. Nah, pengurangan juga gitu ya, sama. Jadi min x kuadrat, ya kan? Min kali min 9 berarti plus ya. Berarti 3 plus 9, 12. Di min x kuadrat plus x plus 12. Seperti penjumlahan dan pengurangan biasa. Begitu pula kalau perkalian. Nah, cuma memang kalau perkalian kan ini bingung ya membedakan antara kali dan x. Kalau di Microsoft Word mah gampang, perkalian sama x itu bisa diketahui bedanya. Tapi kalau di dalam tulisan kita kan kadang kita bisa bingung ya. Nah, solusinya dua. Solusi pertama, huruf X-nya kita ganti seperti huruf X yang pernah biasa saya tulis tuh, ya kan, nggak X biasa gitu doang, tapi X-nya yang sering saya tulis, yang sering saya gunakan. Atau yang kedua, ganti tanda kali, ya kan nih F kali G, kita ganti jadi F titik G, ya kan, Fx titik Gx, harusnya kan Fx kali Gx, kita ganti jadi Fx titik Gx. Jadi ganti simbol kali dengan simbol titik gitu. Jadi x plus 3 titik x kuadrat minus 9. Oke. Nah, lanjut ke pembagian. Ini pembagian juga sama. Ini tinggal disederhanakan, kan dicoret jadi 1 per x min 3 begitu. Jadi tinggal hitung-hitungan aljabarnya dikuasai saja kalau untuk operasi aljabar pada fungsi. Oke, hari ini sampai sini dulu. Besok kita lanjut ke fungsi komposisi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tetap semangat dalam pembelajaran meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Seperti biasa kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.